Assalamualaikum Mbak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Ya, gini-gini aja sih kabar saya. Dibilang baik ya enggak, dibilang jelek ya standar aja sih Mbak. Saat ini aktivitas yang Mbak lakukan apa? Misalnya bekerja kah? Atau berkuliah? Atau masih menempuh pendidikan SMA, SMP? Atau gimana? Kebetulan tuh saya masih masa transisi nih Mbak. Saya dari SMA baru mau mulai daftar kuliah gitu. Dan ya yang segini aja masih bingung antara nanti mau ujian akhir sekolahnya gimana sama daftar gimana belum ada tujuan saya. Alhamdulillah ya Mbak ya, saat ini berkat kesehatan dari Maha Kuasa Mbaknya datang menemui saya. Artinya Mbak sedang membutuhkan tempat untuk bercerita, tempat untuk berkeluh kesah tentang kondisi yang sedang Mbak alami dan hadapi. Nah, biar lebih akrab, Mbak boleh dong beri saya gambaran tentang permasalahan atau kondisi yang sedang Mbak alami saat ini. Jadi tuh ini Mbak, saya kan anak satu-satunya di keluarga saya yang dimana sama ibu saya tuh sibuk banget gitu. Mereka hampir ya 3/4 waktunya itu mereka gunakan cuma buat kerja tiap harinya gitu. Dan yang saya rasain tuh ya kalau dulu mungkin free, senang gitu karena saya bebas mau kemana aja. Cuma ketika emang saya sudah mendapatkan suatu permasalahan dalam hidup saya yang saya ingin bercerita, saya tidak memiliki tempat untuk bercerita lagi gitu. Di sisi lain juga kondisi pertemanan saya pun sedang kurang baik gitu. Dengan kondisi keluarga seperti itu, lingkungan pertemanan yang kurang baik, kalau lingkungan sekitar Mbak gimana untuk kesehariannya? Nah kan jadi kan karena memang orang tua saya itu kan sibuk, jadi ya untuk berkomunikasi dengan tetangga pun itu hal yang sangat jarang. Dan jadi memang beliau berdua juga tidak berkomunikasi ya secara tidak langsung, saya juga jarang. Jadi saya kurang mengenal lingkungan sekitar saya lebih sering untuk berada di rumah. Dan mungkin sesekali orang-orang yang saya kenal itu mungkin dari keluarga besar atau mungkin ya dari lingkup pertemanan di lingkungan sekolah saja gitu Mbak. Yang membuat Mbak sampai datang ke sini kan awalnya itu memang karena dari keluarga Mbak. Emang sebenarnya keluarga Mbak itu seperti apa sih tindakannya kepada Mbak itu, perlakuannya gitu? Kalau untuk perlakuan beliau berdua itu perlakuan saya sebenarnya baik aja. Mereka beliau berdua itu ya memenuhi kebutuhan finansial saya itu selalu terpenuhi. Tapi ya itu mereka cuma tiap hari bekerja memberikan saya uang. Ya padahal kalau misalkan dalam anak-anak seusia saya sebelumnya waktu saya masih kecil ataupun saya belum bisa kan saya butuh kasih sayang, butuh support system dengan ibaratnya bagaimana saya ingin bercerita tentang sesuatu itu kan saya merasa kalau tempat terbaik itu kan adalah keluarga gitu Mbak. Tapi di sisi lain tuh beliau berdua memang sangat jarang sekali ada waktu untuk saya. Bahkan saya untuk ngobrol untuk bercerita tentang apa yang di sekolah aja itu udah gak ada waktunya Mbak biasanya. Berarti yang Mbak inginkan adalah support system selalu ada gitu untuk Mbaknya, bukan hanya finansial yang tercukupi gitu. Kalau untuk pertemanan tadi kan kurang baik. Itu memang seperti apa Mbak yang mereka lakukan kepada Mbak waktu di sekolah ataupun waktu ketemu di luar sekolah untuk teman-temannya sendiri? Kalau untuk pertemanan saya itu bisa saya katakan kurang baik karena ya gimana ya Mbak, ibaratnya tuh saya hidup tapi mereka itu membatasi kehidupan saya. Kayak mereka tuh menetapkan standar sendiri, saya harus seperti ini, seperti itu. Dan ketika saya berusaha untuk memenuhi apa yang mereka inginkan, yang saya pikirkan itu hanyalah ditampakkan gitu Mbak. Saya tidak bisa menjadi diri saya sendiri, saya hidup dalam topeng, ibaratnya di hadapan mereka. Saya hanya pura-pura bahagia dan ketika memang saya sudah pada titik terendah kemarin itu, saya berusaha ingin bercerita kepada mereka. Saya ingin bercerita kayak aku tuh sedih gitu. Tapi teman-teman saya itu justru meresponnya itu hal yang di luar dari pemikiran saya. Mereka justru bilang kalau saya itu terlalu lemah, bahwa apa sih masa udah gede masih mikirnya kayak gitu. Nah, yang di situ yang membuat saya bingung adalah mereka justru tidak menyelesaikan permasalahan saya, tapi justru menambahkan pemikiran saya gitu ya Mbak. Jadi saya bingung harus sama siapa, harus bagaimana, saya juga nggak tahu. Berarti Mbaknya bingung atau tertekan atas pertama keluarga, terus yang kedua teman, terus yang saat ini Mbak rasakan dampaknya yang paling terbesar akibat keluarga yang seperti itu dan pertemanan yang kurang baik itu bagaimana Mbak?
Nah, kayak itu sih yang paling banget kenapa dari kehidupan saya sendiri, saya jadi lebih sering menjadi menyendiri, saya menjadi trust issue, susah percaya sama orang, baik itu dari keluarga, teman, ataupun siapapun itu, saya lebih sering memendam perasaan saya sendiri, memendam apa yang tidak bisa saya ungkapkan pada orang sekitar, dan yang paling buruk ya, nilai akademik saya turun juga, benar-benar drastis turunnya. Nilai akademik benar-benar drastis turun akibat dari hal tersebut. Terus kalau misalnya keseharian nih, biasanya kan anak-anak sosial mbaknya tuh memiliki kesenangan, memiliki hobi. Biasanya mbak melakukan apa? Kalau saya sih, saya paling pun karena saya suka itu di rumah dan saya lebih suka untuk berimajinasi, saya lebih suka menuangkan sesuatu dalam tulisan. Itu contoh saya menulis novel atau menulis cerita-cerita yang ada kiranya itu bisa mengisi waktu luang saya juga, mungkin lebih merelakskan pemikiran saya gitu ya mbak. Jadi tempat untuk bercerita. Ya, jadi tempat saya bercerita itu yang melalui tulisan itu. Karena saya kan ya belakangan ini nggak berani untuk cerita sama siapa, karena ketika saya yang bercerita tuh yang ada di pikiran saya tuh malah takut, entah takut untuk tidak diterima, takut untuk ditolak, atau takut malah untuk diolok-olok gitu loh dari cerita itu. Karena banyak orang kan mereka hanya melihat dari sisi covernya saja, mereka tidak tahu gimana yang harus saya rasain di dalam mbak. Jadi ya kalau yang bisa saya cerita kemana dan yang itu mungkin hanya saya yang tahu aja, ya itu saya bisa menuangkannya dalam bentuk tulisan gitu loh mbak. Dalam bentuk tulisan. Kalau misalnya saat ini yang udah mbak rasakan sampai ibaratnya sampai titik terendah itu kan, apakah mbak ada rasa marah, kecewa yang berlebihan kepada keluarga terutama dan teman? Apakah ada? Saya nggak bisa bilang saya marah, saya nggak bisa bilang saya kecewa. Yang saya rasain itu cuma kosong, sepi gitu mbak. Saya nggak marah karena pada dasarnya emang orang tua saya ya kerja untuk menghidupi saya. Mereka ya bekerja itu ya untuk menghidupi saya, memenuhi semua yang saya butuhkan. Tapi di sisi lain saya juga masih menuntut hal yang lain. Saya ingin menuntut kasih sayang dari mereka, saya ingin menuntut pengetahuan mereka, saya ingin mereka menjadi tempat saya untuk berkeluh kesah gitu mbak. Saya tahu memang mereka sudah sibuk, sudah sangat banyak sekali pekerjaan yang mereka pikirkan. Mungkin kalau misalkan saya bersikap pada mereka, saya juga takutnya menambah beban mereka gitu mbak. Kalau untuk lingkup pertemanan saya, ya saya sebenarnya pernah menerapkan mindset bahwa saya nggak pengen hidup di atas dasar orang lain gitu, dari standar orang lain. Saya nggak pengen kayak gitu. Cuma kalau kemarin tiba-tiba saya pengen menerapkan itu karena ya saya ingin mempertahankan teman-teman saya gitu loh. Takutnya dengan apa yang sudah saya lakukan sebelumnya, yang mungkin saya ceritakan kepada mereka dan itu sangat mengganggu mereka, tapi ya saya malah justru tertekan ketika saya hidup berdasarkan standar mereka gitu. Jadi ya saya nggak marah, saya nggak kecewa, tapi saya bingung sama diri saya sendiri. Saya nggak tahu arahnya saya mau kemana, saya harus gimana, saya bingung. Jadi mbak marah, mbak kecewa, tapi mbak sudah bisa datang ke sini dengan kondisi yang sehat seperti ini dan bisa kembali bahwa menyadari bahwa hidup berdasarkan apa yang mereka inginkan itu memang sangat tidak nyaman, karena itu bukan kita, itu bukan aslinya kita gitu. Tapi yang perlu mbak ketahui adalah mbak itu orang yang hebat sebenarnya, bisa menerima kondisi mbak, bisa menerima lingkungan mbak dengan sebaik-baiknya, bahkan masih bisa menuangkannya dalam buku. Tetapi yang perlu mbak ketahui adalah orang tua mbak itu bekerja di luar sana itu semata-mata hanya menginginkan yang terbaik buat mbaknya, karena mereka tahu bahwa mbak itu kan anak tunggal. Di masa depan mbak bakal sendiri, tantangan di luar sana itu semakin meningkat, jadi mereka mendidik mbak supaya lebih kuat, lebih mandiri. Ya dengan cara mereka bukan berarti tidak sayang sama mbak, tapi mereka cara mengekspresikannya itu berbeda dari orang tua lainnya gitu. Yang perlu mbak terima adalah selalu berpikir positif ya, bahwa orang tua aku seperti itu adalah menginginkan aku menjadi yang terbaik, menginginkan aku yang lebih kuat dengan cara mereka. Tugas aku adalah satu, membuktikan bahwa aku tuh bisa hidup dalam kondisi yang seperti ini gitu. Terus usaha apa yang udah mbak lakukan kepada orang tua untuk mencoba untuk untuk memberitahu yang ada di hati mbak itu? Apakah udah pernah melakukan sesuatu? Saya tuh kan udah jarang banget ngobrol sama orang tua kan mbak. Jadi ketika saya ada masalah itu, saya mau ngobrol sama mereka tuh kesannya menjadi gengsi. Takut, ibaratnya saya sudah ada ekspektasi di otak saya, sudah ada kayak rekaman yang akan terjadi kalau misalkan saya cerita gitu. Takutnya mereka malah kayak
nggak terima karena kami sudah memenuhi kebutuhan hidup kamu, tapi kenapa kamu masih menuntut hal-hal yang lain kepada kami gitu kan. Kalau enggak mungkin mereka lagi lelah atau gimana kan, saya juga tidak mau mengganggu waktu istirahat mereka gitu ya Mbak. Makanya kalau saya pengen cerita ke mereka tuh yang lebih sering saya pikirkan itu adalah takut mengganggu waktu mereka untuk istirahat, lebih ke ya gimana ya Mbak, saya ingin bercerita tapi dalam hati saya tuh menolak gitu loh, takut. Karena banyak takut, banyak gengsi ya. Ya bisa dibilang kayak gitu sih. Jadi sebenarnya kalau misalnya Mbak sudah ada niatan untuk ingin berbicara kepada mereka, itu adalah langkah awal yang sangat bagus Mbak, karena kita bisa jadi terbuka sama mereka tuh awalnya itu dengan komunikasi yang baik, yang lancar. Bisa dimulai dengan mengajak mereka makan malam bersama, membuat rencana untuk liburan. Pasti saya yakin mereka juga sebenarnya lelah kok. Mereka tuh tidak ingin seperti itu, tetapi karena keadaan yang menurut mereka harus bekerja, harus memenuhi kebutuhan mereka. Tapi saya yakin kalau misalnya Mbak ada niatan untuk mengajak mereka ngobrol, itu gunakan aja Mbak langkah itu. Mulai mengajak komunikasi waktu makan malam. Pas saya tuh ingin seperti ini. Bagaimana kalau misalnya kita pergi liburan yuk? Ada yang ingin saya sampaikan kayak gitu. Saya tuh ini apa yang saya inginkan tuh seperti ini juga, seperti teman-teman yang lain, tidak hanya finansial yang tercukupi, tetapi rasa kasih sayang atau rasa yang selalu ada untuk saya, mama, papa gitu kan. Itu sih Mbak, jadi mungkin Mbak bisa untuk pelan-pelan membuka, karena saya tahu Mbak ini sebenarnya tidak seperti ini. Mbak adalah orang yang periang, Mbak adalah orang yang terbuka, tetapi dengan keadaan yang seperti ini yang mendesak Mbak menjadi lebih introvert gitu. Sebenarnya Mbak tidak seperti ini, tapi saya yakin Mbak pasti bisa. Terima kasih ya Mbak atas sarannya dan kasih ke saya, dan ya saya mungkin harus berbang kedua lebih terbuka lagi pada kita. Tapi menurut Mbak ada nggak sih Mbak saran yang kira-kira itu berhubungan dengan pertemanan saya? Gimana sih saya bisa dapat lingkungan pertemanan yang lebih baik lagi itu kira-kira gimana? Mungkin kalau saya berjalan waktu kan Mbaknya pasti nanti bakal masuk ke dunia baru, karena Mbak ini masa transisi dari kita bilang dari masa SMA ke masa kuliah. Yang perlu kita pikirkan adalah di masa perkuliahan itu ketemu dengan banyak orang yang lebih bisa mengerti tentang kita, karena mereka kan tidak hanya di lingkup, ibaratnya kalau kita sekolah di SMA itu kan hanya lingkup tempat kita saja, tapi kalau di dunia perkuliahan itu dari banyak latar belakang, dari banyak daerah, jadi Mbak pasti menemukan orang yang sama gitu kan. Kalau saya bisa nih memberikan satu metode, misalnya Mbak mengikuti tes love language gitu. Jadi Mbak bisa apa yang Mbak inginkan dengan teman-teman Mbak baru nanti, kalian bisa saling membutuhkan. Nah, dari tes itu Mbak pasti menemukan yang pas yang Mbak inginkan, bisa jadi tempat cerita, bisa memotivasi. Jadi yakin aja kok Mbak, di luar sana itu masih banyak orang yang pasti menerima Mbak, apalagi di dunia perkuliahan yang sangat kompleks. Gimana kayaknya? Ya, saya berterima kasih banget loh sama Mbak yang udah memberikan saya banyak saran, banyak masukan. Yang jelasnya, ya itu buat saya lebih baik sih Mbak. Saya seenggaknya meskipun mungkin nggak dikasih saran pun, seenggaknya ada orang yang mau dengerin saya, ada yang bisa dengerin susah saya tuh, itu udah sangat cukup banget. Saya dalam kondisi kayak gini tuh, saya sebenarnya kalau dikasih saran pun mungkin nggak bakal 100% saya lakukan juga kan Mbak. Karena ya, memang kadang otak baik saya tuh masih kurang jalan aja kalau masalah-masalah ini. Cuma sebenarnya saya berterima kasih banget sama Mbak yang udah mau mendengarkan semua keluh saya, yang udah mau mendengarkan celoteh saya gitu. Ya dari itu kan Mbak juga udah kasih saran, mungkin ya saya harus lebih terbuka lagi dengan keluarga dan juga harus bisa memilih untuk pertemanan yang lebih baik lagi. Saya terima kasih banget sama Mbak. Masih saya akui sih untuk merubah, karena kita punya masalah yang berat, untuk merubah itu semua memang tidak mudah, tetapi Mbak bisa menerima diri Mbak bisa keluar dari zona nyaman ini, itu udah hal yang luar biasa buat saya gitu kan. Apalagi Mbak memiliki hobi yang sangat luar biasa, menulis itu bisa dikembangkan juga, karena menulis adalah salah satu tempat untuk bisa mengekspresikan apapun yang kita rasakan. Karena banyak orang di luar sana itu malah justru mereka bebas untuk mengekspresikan diri melalui tulisan, melalui karya-karya lain seperti lukisan, jadi bisa dikembangkan sih Mbak. Bisa. Ya, jadi ya mungkin saya juga bakal lebih sering menulis kalau menurut Mbak misalkan saya membuat sebuah tulisan yang mengekspresikan perasaan saya. Jadi kan saya yang belum bisa ngobrol sama orang tua saya, apakah boleh kalau misalkan saya berikan tulisan itu kepada orang tua saya supaya mereka bisa tahu dengan apa yang saya rasakan? Kalau menurut saya tuh itu tidak apa-apa, karena cara mengekspresikan diri, cara
membuka sebuah obrolan dengan orang tua. Mungkin kalau yang saya lihat kan orang tuanya Mbak sangat sibuk. Mbak bisa menulis, bisa menunjukkan hal itu dibaca sama orang tua Mbak, insya Allah pasti bisa. Orang tua itu terketuk hatinya. Jadi kalau Mbak ada niatan seperti itu, lakukanlah. Nggak apa-apa Mbak. Oke, mungkin itu adalah satu solusi yang bisa saya terapkan sih Mbak sekarang. Mungkin saya setelah ini akan pulang dan mungkin akan mulai menuliskan apa yang saya rasakan. Dan nanti kalau mungkin saya sudah siap, saya akan menyampaikan itu ke orang tua. Makasih banget ya Mbak. Berhubung kita juga sudah sampai di sini, saya harapkan nanti Mbaknya juga lebih baik setelah ini. Tapi kalau misalnya Mbak datang lagi kepada saya untuk bercerita perkembangan atau hal yang Mbak rasakan lagi, boleh kita bertemu di lain waktu. Baik ya, saya juga lain kali mungkin akan main kesini dengan saya harapkan juga kondisi saya lebih baik dan mungkin itu juga suatu pencapaian juga untuk saya. Terima kasih ya Mbak udah membantu saya. Sama-sama. Mari Mbak.